Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijaz Thorik dengan NIM 4444200057, program studi teknologi pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis kadar abu yang berfokus pada metode pengabuan basah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kadar abu, tujuan dianalisisnya kadar abu, serta metode yang akan digunakan dalam analisis kadar abu, yaitu metode pengabuan basah. Nah, eh, apa itu abu dan pengabuan? Nah, abu itu sendiri yaitu zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik, eh, suatu bahan organik, suatu bahan organik itu. Kandungan abu dan komposisinya terkandung pada berbagai macam bahan. Jadi, kadar abu ini dimiliki oleh semua bahan pangan. Namun, kandungan atau besarnya serta komposisinya itu berbeda-beda pada setiap bahan pangan. Nah, eh, itu untuk pengertian abu. Nah, sedangkan untuk pengabuan sendiri yaitu merupakan suatu proses pemanasan bahan dengan suhu yang sangat tinggi selama beberapa waktu sehingga bahan akan habis terbakar dan hanya tersisa zat anorganik berwarna putih keabu-abuan yang disebut abu. Nah, baik, kita masuk pada poin pembahasan kadar abu. Nah, kadar abu sendiri itu merupakan hasil yang tersisa atau tertinggal dari sampel bahan pangan yang dibakar sempurna pada proses pengabuan. Nah, kadar abu merupakan mineral yang tidak dapat terbakar menjadi zat yang dapat dengan mudah menguap. Karena pada dasarnya analisis mineral sulit dilakukan pada bahan pangan. Oleh karena itu, dilakukan penentuan kadar abu sebagai bentuk dari hasil analisis mineral. Nah, selanjutnya yaitu abu total yang terkandung dalam produk pangan sangat dibatasi jumlah kandungan abu totalnya. Nah, abu total itu bersifat kritis karena kadar abu ini merupakan salah satu parameter yang menentukan kualitas dari bahan pangan. Apabila kadar abunya semakin tinggi, maka kualitas produk pangan tersebut kurang baik. Jadi, abu total yang terkandung dalam produk pangan itu sendiri seharusnya tidak banyak dimiliki. Lalu, pada poin kandungan abu total. Nah, kandungan abu total yang tinggi dalam suatu bahan pangan atau produk pangan itu menunjukkan bahwa terdapat potensi tingginya kandungan unsur-unsur logam dalam suatu bahan pangan atau produk pangan, begitu. Eh, jadi, unsur-unsur logam itu dapat berbahaya gitu bagi kesehatan tubuh kita. Nah, lalu selanjutnya eh, penentuan analisis kadar abu. Pada penentuan kadar abu pada pangan itu, penentuan abu secara total dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, pengabuan secara langsung, metode kering, dan pengabuan secara tidak langsung atau metode basah. Nah, menurut Raymond 1993, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam hal menggunakan destruksi terhadap sampel. Apakah harus dilakukan dengan destruksi basah atau metode basah, ataupun dilakukan dengan metode destruksi kering atau metode kering. Nah, hal-hal tersebut antara lain yaitu yang pertama, sifat matriks dan konstituen yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi pada saat memilih metode itu kita harus mengetahui juga apa penyusun-penyusun dari sampel itu agar nanti pada saat bereaksi itu tidak mempengaruhi hasil analisis eh, kadar abunya. Nah, kemudian yang kedua yaitu jenis logam yang akan dianalisis. Jenis logam yang dianalisis itu yaitu eh, untuk jenis logam ini terletak eh, beberapa unsur logam yang dapat dengan mudahnya menguap gitu. Jika ingin menganalisis kadar abu dari logam yang mudah menguap itu lebih baik disarankan untuk menggunakan metode basah. Mengapa? Karena metode basah menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan metode kering. Sehingga
agar logam yang mudah menguap itu tidak akan menguap sepenuhnya atau tidak akan menguap. Jadi lebih spesifik pada hasil penentuan kadar abunya. Lalu untuk yang ketiga yaitu, metode yang akan digunakan untuk penentuan kadarnya. Nah, hal ini juga harus diperhatikan karena nanti akan mempengaruhi hasil akhir dari kadar abu. Nah, selain hal-hal di atas, yang sudah, dijelaskan tadi, untuk memilih prosedur yang tepat, eee, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu, antara lain yaitu waktu yang diperlukan untuk analisis. Biasanya, metode kering lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan metode, basah. Karena pada metode kering itu diperlukan pemanasan, kemudian melalui proses pengeringan, jadi lebih memakan waktu yang banyak dibanding metode basah. Lalu biaya yang diperlukan, ketersediaan bahan kimia, serta sensitivitas metode yang digunakan. Lalu selanjutnya, tujuan penentuan kadar abu. Nah, menurut Sudarmaji et al. 2007, penentuan kadar abu total pada bahan pangan bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral yang ada pada bahan pangan yang diuji, menentukan baik atau tidaknya suatu proses pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, memperkirakan kandungan, bahan utama yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Kadar abu juga, digunakan sebagai parameter nilai gizi, bahan makanan. Nah, eee, mengapa perlu dilakukan analisis kadar abu? Nah, eee, jadi penganalisisan kadar abu ini juga memiliki tujuan, yaitu antara lain, tujuannya terdapat 3, yaitu antara lain yang pertama, untuk menentukan baik atau tidaknya suatu pengolahan. Jadi proses pengolahan dapat ditentukan baik atau tidaknya melalui, analisis kadar abu ini. Nah, contohnya seperti proses pencampuran. Pada saat kita mencampurkan berbagai bahan, pasti bahan-bahannya itu yang berbeda-beda tersebut memiliki, kadar abu yang berbeda-beda juga. Nah, apabila ada salah satu bahan pangan yang memiliki kadar, eee, abu yang tinggi lalu dicampur dengan, bahan pangan lain, maka akan menyebabkan kadar abu ini semakin tinggi juga, seperti yang telah, saya jelaskan tadi bahwa kadar abu ini juga bisa menunjukkan kualitas bahan pangan. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis, bahan yang digunakan. Nah, seperti contohnya untuk memperkirakan kandungan buah yang digunakan untuk membuat jeli atau agar. Nah, jadi dari analisis kadar abu lalu, kita dapat mengetahui kadar abunya dan kita yang menentukan seberapa banyak kandungan buah yang harus digunakan untuk membuat jeli. Lalu untuk tujuan yang ketiga dan yang terakhir yaitu untuk mengukur parameter nilai gizi, dari bahan pangan. Nah, contohnya seperti untuk menunjukkan ada atau tidaknya, kotoran pada bahan pangan, kotoran lain pada bahan pangan. Jadi, pada analisis kadar abu terdapat kadar abu yang larut, asam. Nah, kadar abu larut asam itu menunjukkan banyak atau tidaknya, kotoran dalam bahan pangan. Kadar abu larut asam itu tinggi. Jika kadar abu larut asamnya itu tinggi, maka bahan pangan tersebut atau produk pangan tersebut telah memiliki banyak pengotor yang tidak murni. Nah, metode analisis kadar abu tadi yaitu, langsung dan tidak langsung, pengabuan kering dan pengabuan basah. Nah, eee, lalu di sini, fokus kita yaitu pada pengabuan basah. Nah, pengabuan basah itu sendiri digunakan untuk digesti sampel dalam usaha penentuan trace elemen dan logam-logam beracun. Nah, prinsip pada, pengabuan basah yaitu, dengan menambahkan reagen kimia tertentu ke dalam bahan sebelum dilakukan pengabuan. Nah, metode pengabuan basah ini memiliki kelebihan daripada metode kering, di mana metode ini tidak banyak bahan yang hilang karena suhu pengabuan yang sangat tinggi. Hal ini merupakan salah satu faktor mengapa cara basah lebih sering digunakan oleh para peneliti pada penelitian-penelitian yang mereka lakukan. Nah, selain itu juga pada destruksi dengan cara basah ini dilakukan untuk memperbaiki cara kering yang biasanya memerlukan waktu yang lama.
Lalu, pada metode pengabuan basah dilakukan dengan cara mengoksidasi komponen organik bahan atau sampel menggunakan oksidator kimiawi seperti asam kuat. Nah, karena pengabuan basah ini menggunakan larutan sebelum melakukan pengabuannya, maka dari itu perlu diperhatikan juga sifat dan karakteristik asam kuat sebagai oksidator atau pendestruksi yang sering digunakan. Nah, beberapa sifat dan karakteristiknya itu yaitu yang pertama, asam sulfat. Nah, asam sulfat pekat sering asam sulfat pekat merupakan bahan asam sulfat pekat ini sering ditambahkan ke dalam sampel untuk mempercepat terjadinya oksidasi. Nah, asam sulfat pekat ini merupakan bahan pengoksidasi yang kuat. Meskipun demikian, waktu yang diperlukan untuk mendestruksi masih cukup lama. Lalu yang kedua yaitu ada campuran asam sulfat pekat dengan kalium sulfat pekat. Nah, ini dapat dipergunakan untuk mempercepat dekomposisi sampel. Nah, kalium sulfat pekat akan menaikkan titik didih asam sulfat pekat sehingga dapat mempertinggi suhu destruksi sehingga proses destruksi lebih cepat. Lalu yang ketiga ada campuran asam sulfat pekat dan asam nitrat pekat yang banyak digunakan untuk mempercepat proses destruksi. Nah, kedua asam ini merupakan oksidator yang kuat. Dengan penambahan oksidator ini akan menurunkan suhu destruksi sampel yaitu pada suhu sekitar 350 derajat. Nah, sehingga demikian komponen yang dapat menguap atau terdekomposisi pada suhu tinggi dapat dipertahankan dalam abu yang berarti penentuan kadar abu itu lebih baik. Lalu eh, yang keempat ada asam perklorat pekat. Nah, asam perklorat pekat dapat digunakan untuk bahan yang sulit mengalami oksidasi karena perklorat pekat merupakan oksidator yang sangat kuat. Nah, kelemahan dari perklorat pekat adalah sifatnya yang mudah meledak atau eksplosif sehingga cukup berbahaya gitu jika digunakan. Dalam penggunaannya itu harus sangat berhati-hati. Nah, yang terakhir yaitu ada aqua regia, yaitu campuran asam klorida pekat dan asam nitrat pekat dengan perbandingan volume 3:1 yang mana mampu melarutkan logam-logam mulia seperti emas dan platina yang tidak larut dalam HCl pekat dan HNO3 pekat. Lalu selanjutnya yaitu hal yang perlu diketahui sebelum melakukannya metode pengabuan basah. Yang pertama yaitu bahan yang mengandung kadar air tinggi perlu di-oven terlebih dahulu sebelum diabukan agar proses pengabuan tidak berlangsung terlalu lama. Yang kedua yaitu bahan yang berlemak banyak dan mudah menguap harus diabukan menggunakan suhu mula-mula selama beberapa saat lalu baru dinaikkan ke suhu pengabuan agar komponen volatil bahan yang tidak cepat menguap dan lemak tidak rusak karena teroksidasi. Nah, sedangkan untuk bahan yang dapat membuih perlu dikeringkan dalam oven terlebih dahulu dan ditambahkan zat anti buih seperti olive atau parafin. Lalu bisa mulai diabukan. Hal ini dilakukan karena timbulnya banyak buih dapat menimbulkan potensi ledakan yang cukup membahayakan. Eh, Poin ini merajuk pada literatur Apriantono 1989. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pengabuan basah. Nah, yang pertama yaitu preparasi alat. Nah, mula-mula cawan porselen di oven terlebih dahulu selama 1 jam. Nah, adapun proses pengopenan cawan ini dilakukan agar pada saat proses penimbangan keadaan cawan itu telah konstan. Nah, setelah proses pengopenan selesai, cawan diangkat dan didinginkan di dalam desikator selama 30 menit lalu ditimbang beratnya. Lalu, pada prosedur kedua, preparasi sampel. Nah, bahan yang akan diabukan dimasukkan ke dalam cawan porselen sebanyak 5 gram. Lalu kemudian dilakukan penimbangan. Setelah itu, pada prosedur ketiga, penambahan asam pereduksi, dilakukan penambahan senyawa asam pereduksi dalam cawan sebanyak 5 mili dan dimasukkan dalam tanur pengabuan hingga putih keabu-abuan. Lalu prosedur yang keempat, penimbangan sampel. Nah, abu yang terbentuk dibiarkan dalam muffle furnace atau tanur selama 1 hari. Nah, penimbangan cawan setelah pengabuan itu harus dicatat.
Lalu yang terakhir yaitu perbandingan pengabuan basah dan pengabuan kering. Eh, Pengabuan basah biasanya lebih cepat dari pengabuan kering. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa waktu untuk dilakukannya proses pengabuan basah lebih memakan waktu yang cukup singkat dibandingkan eh, pengabuan kering yang memakan waktu lama. Namun, bahan kimia yang digunakan itu bersifat membahayakan sehingga memerlukan kewaspadaan yang tinggi begitu. Nah, sedangkan pengabuan kering selain membutuhkan waktu yang relatif lama, dapat juga mengakibatkan adanya mineral yang hilang bila dipanaskan pada suhu tinggi. Eh, Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.